siwa 20 wib. 13 Desember 2020 pranatal kedua jam 19 20 wib. Tanggal 26 Desember tahun 2020 Natal Umum Klasis Jakarta Kalimantan jam 19 wib. Mari kita kerina perpulungan ikut buat bagin ibas kegiatan Natal Endah janah sada ukur GBKP Napati rasnekan persembahan sukarela guna menopang kas umum moderamen. Pekan Kebatin GBKP tahun 2020 melakukan adu menghuli tanggal 15-21 November 2020 di rumah atau ijawu masing-masing keluarga perpulungan. Runggun katakan bujur melalaman pengurus PJJ bagi pekrina perpulungan yang komot bagi ibas Pekan Kebatin Keluarga ibas tahun 2020 endah. Disepuluhkan suai pemilihan arah keluarga Ota Sembiring atau Kori Bru Sembiring, maka ibas tanggal 28 November 2020 engko ilakukan ngembah manukbur ilayani pendeta deci Bru Sembiring rasjakan Julana Bru Sembiring jana kebatin ranunghuli termenasi pulung siwa kalak jana sepakat keluarga maka kolekte indeskan kurunggun Balikpapan lip buena Rp710.000. Keuangan runggunta saldo Rp46.143.026. Untuk keuangan pembangunan lip buena Rp40.185.092. Perpulungan si ulang tahun si pemenang Rina Brusidi Tonga atau Nande Elvaro ibas tanggal 24 November. Diperduakan setuju Brusi Nuraya atau Nandelisa ibas tanggal 26 November. Dipetelukan Harta Ulina Brustepu atau Nande Edia ibas tanggal 27 November. Dipempatkan Rio Sapriadi Barus Permata ibas tanggal 20 November. Untuk HUT Perjabun si pemenang keluarga Bapak Salita Naftali Buru Ginting ibas tanggal 20 November. Bare momo Gerjanta ibas minggu endah, selamat hari minggu dibatasi masuk-masuk kita kerina. Turang rasenina minggu endah iglari minggu advent sepemena. Ija kita ertima nandangi kerehan Yesus kudoni endah bagi kala Israel si ertima nandangi kerehan kala si ipadan kedibata si mulai ia ibas kini serana nari. Bagaimana kita pe ibas minggu endah ertima nandangi kerehan penampat sirna ibas ibata nari singasuk mulai kita ibas perbedenta skala-skala olat gelu sipayo ibas meketi minggu advent eme gelu alu sabar dingem negenggeng Tuhan pedasme re. Perpulungan asabancina mari kita tedis. Mari si puji Tuhan rendah kita ibas KEGBKP nomor 110 telu baik nasi pemenang saja. Ibas gelar di bata-bata, ibas gelar anak-anak Yesus Kristus, ras ibas gelar kesah sibadia. Di bata rendahi janang dilo kita kerina,
gelah ikut dat bagin ibas kemuliaan ras kini ulinna. Amin. Berita karena perbahanan rasura-sura di bata entah pe invokasion ta minggu si sendah ibuat ibas Lukas 10:2 ayat 35 kata di bata tetap mingkam erbenting kidul dengan ersinal salpe lampundo erpalaskan kata di bata enda mari raduras si puji ia alungendeken KEE 220 sada bagin si pemenat saja. Perpulungan gobanci kampundul pujiin karena perbahanan di bata nina di bata enggo kuidah kuga serana akap bangsaku enggo ku begi ianderkuh man bangku ku eteh krina kini serana maka aku jinereh nusur mulai ia gelah kutaruhkan ia ku ingan si enggo ku pesikap man bana aku kap Tuhan di batandu si mulahikan ibas kini serandu nari di bata silit ope denga tembe doni enda di bata si maba kini raturan ras maba kini ulin ibas kasakai si kudahikan aku kap Tuhan si jadi bapa nandangi anak melumang sekawal ras penampat diberu balu-balu aku kap Tuhan si megiken penderkuh si musil si ladat keadilan perpalaskan kata di bata enda mari raduras kita puji Tuhan Allah arah KE enta nomor 372 bagin si pemenat saja. Ketedehan ate manusia karena kerehen di bata. Surang rasenina mari dage raduras kita nurikan ketedehan ate taman di bata. Nari dekang nakam terdulu bas mataku nari. Asa nari dekang na aku bengken kini serang. Asa nari dekang na mesui pusuku suari ras berdi. Oh Tuhan di batangku, perdatekan aku, dengkekenlah pertotonku. Berel gegeman bangku, gelah olah aku benih ibas pinilang asupanku. Ibas aku celus, pulai min aku oh Tuhan, sebab tetap aku enalem kubas kelang atemu.
Kekelengan ni Tuhan, mari sisakan pertotonta sekala-sekala mindo penampat man Tuhan ibas paksa tenang. Paksa tenang si benakan. Paksa tenang godung, mari tole sisakan pingko-pingko taman di bata, aluraduras kita ngendeken KEE 264 bagin si pemenang. Lalu Muhammad undang kami kamkrina perpulungan tedis. Padan di bata man singarapkan Tuhan ibas geluhna. Nina Tuhan, tapi genduari rehma aku erkitekan kalak musil enggo itindih dengan kalak sini ayak-ayak tosehen perbansuina. Kuberikan me manbana ketenangan si enggo dekah iarap kena. Meriah ukurta ibas kita enggo ngalokan padanna, maka mari raduras kita rende arah KENTA nomor 471 bagin si pemena saja. Perpulungan Gobanci Kam Kundul.
Gundari sepaksana kita ngoge pustaka si badia bagin si pemena si terbuat ibas Lukas 10:2 ayat 35-40. Lukas 35 entabi Lukas 10:2 ayat 35-40 diogekan kami man banta kerina. Jua-jua si erjaga-jaga. Tetap minkam erbenting kibul dengan ersinal salpe lampundu. Bagi sekala budak sinimai tuanna muli ibas kerja erdemu bayunari minkam. Asumreh tuan dengan nuktuk pintun minter italangina. Sangat mebudak si idapeti tuanna erjaga-jaga nimai ia muli. Kukatakan man bandu erbenting kibul me tuan isuruhna budak kundul jenari kuskas ia ngelaisa. Sangat me budak adi idapeti tuanna ia erjaga-jaga amin nagia tuan muli. Tengah berngi entah pe tekuak manuk. Ingatlah katangku enda. Adi ita tuan rumah katawari penangkor tentu erjaga-jaga ia dingen la ilepasna rumah ibongkar. Bagepe kam. Tetaplah min erjaga-jaga sabab anak manusia si suruh dibata reh ibas paksana sila arep du. Seijenda kata dibata bagin si pemena, ketuahan kalak si megikan kata dibata dengan si make kenca ibas geluhna si tetep wari Maranatha. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Allah yang hidup, Allah yang mulia, Allah yang sampai sekarang terus memelihara, menopang dan memimpin hidup kami. Dapat kami rasakan, dapat kami nikmati di tengah-tengah situasi dan kondisi dunia yang menghadapi pandemi COVID-19, kami masih bisa memuji dan meninggikan Engkau. Kami masih bisa bersukacita di hadapan-Mu. Itu bentuk kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik. Teristimewa pada pagi menjelang siang ini. Kami juga akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami. Roh Kudus menolong dan memimpin kami. Sehingga setiap kami, ketika kami membaca, ketika kami mendengarkan, ketika kami merenungkan firman Tuhan ini, hidup kami mengalami lawatan, mengalami berkat Tuhan. Baik kami yang hadir di gereja ini, maupun juga setiap kami yang beribadah di rumah kami masing-masing. Tetapi kehadiran Tuhan nyata yang mengubahkan hidup kami. Urapi kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan. Pembacaan kita pada minggu Advent pertama dari Mazmur 24. Kita akan membacanya secara berbalasan. Ayat 1 sampai dengan yang ke-10, saya membaca ayat yang pertama, sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, membaca ayat yang kedua, setelah itu ayat yang ke-10, kita bersama-sama, saya bacakan perikopnya, setelah itu saya dan sidang jemaat berbalas-balasan.
kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dia menjadikannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan Dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah, Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan bersama-sama. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Amin. Yang berbahagia adalah setiap kita yang boleh membaca, menyimpan, melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Terpujilah Yesus Kristus yang boleh mengasihi kita. Sidang jemaat yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, tema kita pada minggu Advent pertama adalah bersikaplah bengit Raja mulia, atau bersiaplah menerima Raja mulia. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di tengah-tengah pemerintahan Jokowi ketika dia menjadi gubernur DKI, kunjungan-kunjungan yang sering kali diatur, sering kali dilanggar Jokowi. Ya, dia kunjungan mendadak pergi tanpa masyarakat siap, aparat pemerintah siap. Ketika dia kunjungan ke kelurahan, Pak Lurah belum ada, petugasnya belum ada, dan disitulah ketahuan bahwa memang para pejabat tidak bertugas sesuai dengan waktu yang mereka harus kerjakan. Dalam pembacaan kita yang pertama, dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-35 sampai dengan ayat ke-40. Ketika tuan rumah, pemilik rumah, pergi dan meninggalkan pekerjanya di rumah. Yang diminta oleh para pekerja adalah bersiap tanpa mengetahui kapan tuannya akan pulang. Dan kepulangan tuannya pasti akan bertanya, apa yang kamu kerjakan selama aku pergi? Itu juga dijelaskan kalau di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat 35 sampai dengan 40, itu juga dijelaskan di dalam Matius pasal yang ke-25 ya, tentang talenta ayat 13 sampai dengan 40. Setiap kita ini sudah diberikan talenta, karunia. Tuan itu pergi dan kita diminta untuk bersiap
bukan untuk tidur ketika tuan rumah itu pergi. Dan kita harus mempertanggungjawabkan setiap talenta, karunia, bakat, posisi, jabatan, harta yang Allah berikan bagi setiap kita, itu harus kita pertanggungjawabkan. Sejauh mana bakat itu kita pergunakan untuk pekabaran Injil maupun juga untuk diakonia sosial bagi masyarakat, supaya orang itu bisa mengenal bahwa Yesus mengasihi dunia ini. Karena itu, sidang jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Mazmur 24 ayat 1 sampai dengan yang ke-10 ini mengajar setiap kita bahwa kita memang harus bersiap menerima Raja Mulia itu. Kita akan sekarang sudah masuk masa Advent pertama. Kita akan masuk kepada perayaan Natal dan semuanya. Ketika kita memasuki Natal, kita diingatkan lagi. Kalau saya katakan di jemaat, perayaan Natal itu ketika kita mengingat Yesus sebagai bayi, kita harus juga ingat bahwa bayi itu sudah mati, bertumbuh, dewasa, mati, di atas kayu salib menebus kita, bangkit, naik ke sorga, dan telah Roh Kudus diberikan bagi kita sebagai penolong supaya kita bisa menghidupi firman Tuhan dalam hidup kita. Kita harus bisa melihat kebenaran ini secara utuh. Tidak hanya bayi yang lahir, tetapi juga ketika kita merayakan Natal juga kita merayakan kematian dan kebangkitannya. Sehingga kita menyadari sepenuhnya bahwa hidup yang Allah berikan bagi setiap kita adalah benar-benar hidup yang harus dipertanggungjawabkan. Makanya dalam kitab Lukas itu waspadalah, kalau judul perikopnya diberikan Lembaga Alkitab Indonesia, waspadalah karena kita tidak tahu. Bersiaplah untuk menerima Raja Mulia itu. Dari pembacaan kita ini, yang pertama, siapa sih sebenarnya Raja Mulia itu? Bapak Ibu, tergantung bagaimana Bapak Ibu mengenal pribadi Allah itu. Kalau kita tidak mengenal pribadi Allah yang agung itu, kita pikir apa yang kita punya itu hasil pekerjaan dan usaha kita. Bukan semata-mata kemurahan hati Allah. Bapak Ibu, di dalam ayat yang pertama dikatakan, siapakah Raja Mulia itu? Raja Mulia itu adalah Tuhan yang empunya bumi serta segala isinya. Allah yang kita nantikan itu adalah pemilik bumi ini. Semua yang ada di dalamnya miliknya. Tidak ada yang tidak menjadi miliknya. Kepemilikan Allah terhadap bumi ini bukan karena dibeli, bukan. Karena memang Dia membentuknya. Allah membentuk dunia ini. Kita yang dibentuk oleh Allah, binatang yang diciptakannya. Ketika binatang diciptakan, berfirman Tuhan, jadilah ini. Tetapi ketika manusia, tidak dikatakan, jadilah manusia, dibentuk. Allah membentuk kita serupa dan segambar dengan dirinya.
Keserupaan dan kesegambaran kita dengan Allah itu menunjukkan bahwa kita itu memiliki pengetahuan, memiliki kekudusan, memiliki kebenaran sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Ini menjadi milik kita. Kita punya pengetahuan, kemampuan untuk memilih mana yang benar, mana yang tidak benar, kita mampu. Tetapi setelah jatuh, kita tidak memiliki kemampuan untuk menentukan mana benar, mana salah. Yang kita tahu hanya berbuat salah. Karena itu, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, Dialah yang membentuk dunia ini. Kalau dikatakan di dalam ayat yang pertama, dan dunia serta yang diam di dalamnya, sebab Dialah yang mendasarkan di atas lautan. Ini kan luar biasa ini Tuhan ini menciptakannya. Dalam sebuah perbincangan dengan anak-anak muda, tentang teori evolusi dan penciptaan. Sebagian orang kan berpikir bahwa manusia itu diciptakan, kalau menurut teori Darwin, dari kera, karena berevolusi menjadi sempurna, semakin sempurna. Kalau dipikir-pikir menurut logika kita, kalau dulu nenek kita, kalau cantiknya ya kurang cantik, kalau sekarang kan beda itu. Kalau secara khusus, kalau orang Batak Toba itu langsung kelihatan kotak wajahnya, atau orang Sumatera kelihatan kotak wajahnya. Tetapi sekarang itu dah wajah yang kotak itu semakin nggak kelihatan lagi. Sebagian orang menyatakan karena semakin baik dan semakin sempurna. Jadi pemikiran itu ada, padahal sesungguhnya konsep demikian tidak benar. Allah menciptakan kita memang dari debu dan tanah, membentuk kita. Kalau Allah menciptakan kita begitu sempurnanya, kenapa kita tidak menghargai diri kita sendiri? Kenapa kita tidak mensyukuri apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita sebagai umat pilihan Tuhan? Raja mulia yang mau kita sambut itu adalah pemilik dunia ini. Dia yang menciptakannya. Dia yang membentuk saya, Bapak Ibu semuanya. Kalau dalam konseling pranikah saya selalu katakan, kalau ada pasangan belum program untuk punya bayi, tiba-tiba punya bayi, ya, ingat itu pekerjaan Tuhan, dan itu harus diterima dan harus disyukuri walaupun belum siap. Karena ada sebagian keluarga demikian, karena tidak siap diselesaikan. Orang merujuk kepada apa? Kepada pengetahuan. Wah, kalau baru 1 minggu belum manusia itu. Enggak, Bapak Ibu. Kalau Alkitab mengatakan bertemu, menyatu, disitulah dia. Allah membentuknya. Ingat, Allah membentuk. Bukan setelah jadi manusia yang utuh. Inilah yang harus kita sadari sebagai umat pilihan Tuhan. Kalau di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, siapakah dia itu Raja kemuliaan
Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Dalam ayat yang ke-8, siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Inilah Raja kemuliaan yang kita nantikan. Inilah Raja kemuliaan yang akan kita rayakan. Yang kita sepakati bersama tanggal 25 Desember sebagai hari Natal. Walaupun ada sebagian gereja mengatakan bukan tanggal itu. Di sini, bagi saya mau tanggal berapa saja. Tetapi yang penting Yesus lahir menjadi manusia. Ada. Yesus sebagai manusia yang lahir itu, itulah yang kita ingat, yang kita rayakan untuk kita mempersiapkan diri kita. Benar-benar Yesus itu akan datang kedua kali, bukan untuk membuat Bapak Ibu setiap kita untuk bertobat, bukan. Nggak ada kesempatan bertobat lagi kalau dia datang, enggak. Begitu Yesus datang di awan-awan, jangan katakan, oh benar Tuhan aku bertobat. Oh, kalau kata malaikat yang mengiringi dia, lagunya itu, terlambat sudah kau datang padanya. Sudah selesai. Yang ada hanya penghukuman. Makanya kesiapan itu harus benar-benar kita kerjakan dalam hidup kita. Raja yang akan kita terima itu adalah Raja yang berdaulat, Allah yang perkasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Walaupun kita menghadapi masa pandemik, saya yakin kita yang hadir di gereja, kita yang beribadah di rumah, merasakan keperkasaan Allah dalam memelihara, menopang kita. Bagi kita mungkin yang terkena dampaknya juga merasakannya. Mungkin kita sakit. Tetapi juga pemeliharaan Tuhan dapat kita rasakan. Kita mampu bertahan. Kita bisa berhasil sembuh pulih karena kasih dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian bersiaplah menerima Raja mulia. Bagaimana kita? Persiapannya bagaimana yang harus kita kerjakan? Ayat yang keempat, ya, ayat yang ketiga sebelum ini dikatakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Jadi Bapak Ibu, kesiapan kita ini harus kita nyatakan dengan pola hidup bersih, tangan, hati, tidak menipu, tidak bersumpah palsu. Dan ini memang harus dapat dilihat oleh masyarakat. Sehingga nyatalah kebenaran Kristus di dalam hidup kita. Ketika kita tidak bersih tangan, murni hati kita, kita tidak bisa menyambut kedatangan. Kita akan merasa malu sendiri. Bersih tangan,
murni hatinya, tidak berjiwa penipu, tidak bersumpah palsu, hanya bisa kita kerjakan ketika kita membuka hati kita. Bapak Ibu, membersihkan hati itu nggak bisa rinso, tidak bisa baik clean untuk membersihkannya. Yang membersihkannya itu hanya bisa darah Yesus. Makanya penting bagi kita, kalau kita melihat dari pembacaan kita tadi, ayat yang ke-7, angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Bukalah pintu. Kalau Mazmur ini adalah Daud yang menulisnya. Kalau gereja-gereja yang lain itu seringkali dinyanyikan ketika Paskah, berbicara tentang kemenangan. Tetapi juga di dalam gereja-gereja yang lain juga termasuk ketika hari Natal, menyongsong hari Natal, Mazmur ini juga dinyanyikan sebagai ungkapan bagaimana Allah yang hidup itu hadir dan diminta umat pilihannya harus membuka hatinya. Bapak Ibu, kita tidak bisa membersihkan diri kita sendiri, hanya Allah yang bisa. Maka dikatakan, angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Allah itu mau masuk ke dalam hati kita. Allah yang masuk di dalam hati kita adalah Allah yang mau bertakhta di hati kita. Allah yang bertakhta itu adalah Allah yang mau memimpin hidup kita. Sehingga kita bisa bersih, sehingga kita bisa murni hati kita, sehingga kita tidak menyerahkan diri kita pada penipu, tidak bersumpah palsu. Ketika kita membuka hati kita di hadapan Allah, maka kita pasti siap menerima Raja Kemuliaan. Karena kita tahu bahwa kita sudah dibenarkan di hadapan Allah. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup, yang akan memulihkan, menuntun hidup kita, akan membuat kita boleh bersuka cita. Ketika kita menerimanya, maka berkat yang boleh menjadi bagian kita. Ayat yang kelima, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Banyak orang sekarang ini cari berkat, tapi tidak dibuka hatinya untuk Tuhan. Dia kerja malam siang sampai jauh malam, tetapi membuka hatinya kepada Tuhan tidak. Tetapi kebenaran firman Tuhan ini mengajar kita bahwa dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan, keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Saya yakin setiap kita rindu diberkati, rindu mendapatkan berkat Tuhan. Tetapi sebelum kita mengakhiri 2020 di masa pandemik dan menjalani tahun 2021 dengan tidak memiliki suatu kepastian bagaimana dunia akan yang terjadi, tetapi kita memiliki satu kepastian yang pasti bahwa Allah ada bersama dengan dia. Dunia bisa berubah, tetapi kasih kita kepada Allah tetap teguh, yang membuat kita tetap berdiri karena hati kita terbuka kepada Allah. Dan kita akan kuat dalam menjalani hidup ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan pada
Pagi menjelang siang ini, kami diminta untuk bersiap menerima Raja Mulia. Raja Mulia yang mau datang itu adalah pemilik pencipta dunia ini, yang membentuk kami, yang telah menebus kami, yang telah membenarkan kami, yang telah memulihkan kami, yang telah mengangkat kami menjadi anak-anak Allah, yang telah menjadikan kami menjadi biji mata Tuhan. Untuk itu kami bersyukur. Biarlah hati kami boleh terbuka. Dan biarlah Allah tinggal di dalam hati kami, memimpin dan menuntun hidup kami, sehingga sikap hidup kami di dalam hidup yang kami jalani menunjukkan kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Roh Kudus yang menolong, yang terus membawa kami untuk mengaplikasikan firman Tuhan ini dalam hidup kami tiap-tiap hari. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita memberi persembahan syukur, sebab Allah sudah berjanji untuk mengasihi kita. Firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita dalam memberikan persembahan dari 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita mengumpulkan persembahan dan bernyanyi GE 270 ayat pertama. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami menaikkan syukur kami kepadamu untuk anugerah dan kasih-Mu, sehingga hari ini di minggu Advent pertama di tahun 2020, di tengah-tengah masa pandemik ini, kami boleh memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Baik kami yang di rumah maupun juga kami yang di gereja, masing-masing boleh memberikan setiap berkat Allah yang sudah Engkau anugerahkan bagi kami. Berkatilah Tuhan persembahan syukur kami
Biarlah persembahan ini menjadi kemuliaan dan pengagungan bagi nama-Mu. Doa kami Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan, sehingga lewat berkat daripada Allah, mereka boleh memberikan terus, membagikan terus berkat Tuhan bagi kemuliaan dan pengagungan nama Tuhan. Kami juga mau berdoa dan mau menyerahkan untuk jemaat Tuhan di tengah-tengah masa pandemik. Mereka harus beribadah di rumah masing-masing, maupun juga mereka yang beribadah di gereja. Tuhan Yesus, pemeliharaan-Mu Engkau nyatakan dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, sehingga pertolongan Tuhan boleh kami rasakan. Kami bisa melewati hari-hari di tengah masa pandemik ini, karena Tuhanlah yang menjaga dan melindungi kami. Kami juga mau berdoa dan mau menyerahkan untuk sidang jemaat Tuhan sekalian. Biarlah mereka boleh menerima protokol kesehatan dan menjalani seluruh protokol kesehatan di mana saja mereka berada. Ketika mereka di rumah, ketika mereka keluar rumah, biarlah mereka mengikuti protokol kesehatan, sehingga perlindungan-Mu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa dan mau menyerahkan untuk Natal Runggun Balikpapan di tahun 2020. Yang akan dilakukan pada tanggal 19 Desember melalui live streaming. Tuhan tolong supaya seluruh persiapan yang dipersiapkan Tuhan menuntun dan memimpin. Panitia dalam persiapannya juga Tuhan turut campur tangan. Jemaat Tuhan, biarlah mereka boleh antusias, boleh rindu untuk bisa mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah firman Tuhan yang diberitakan boleh memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan, sehingga hidup mereka terus berpengharapan kepada Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa dan mau menyerahkan untuk kegiatan Natal umum Runggun Ras Perpulungan Klasis Jakarta Kalimantan secara live streaming pada tanggal 29 November, pranatal pertama jam 19 sampai dengan 20:35 WIB, supaya setiap jemaat Tuhan boleh mengikuti, boleh hadir, boleh menikmati persekutuan, dan kami dilawat oleh kebenaran firman Tuhan, maupun juga lewat pujian yang ada, maupun juga pada tanggal 13 Desember, pranatal kedua pada jam yang sama, juga Tuhan Kau menolong dan memimpin. Seluruh persiapan yang ada, Tuhanlah turut campur tangan. Kami juga mau berdoa dan mau menyerahkan untuk Natal tanggal 26 Desember 2020, Natal umum Klasis Jakarta Kalimantan, jam 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia bagian Barat. Tuhan Yesus, Engkau juga menolong dan memimpin. Seluruh panitia dan setiap jemaat Tuhan juga boleh memberikan persembahan secara sukarela untuk mendukung pelayanan ini, sehingga lewat persembahan ini nama Tuhan Yesus diagungkan dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa dan mau menyerahkan untuk perpulungan si ulang tahun Rina Boru Selitonga Nande Elvano tanggal 24 November yang berulang tahun. Setuju Boru Sinuraya Nandolisa Ibas Nandelisa Ibas tanggal 26 November. Harta Ulina Boru Setepu Nande
Euodia, tanggal 27 November. Tuhan, Hamba berdoa menyerahkan setiap orang tua yang merayakan ulang tahun mereka. Biarlah mereka dengan bertambahnya usia boleh merasakan kasih dan pertolongan Tuhan. Berkati dalam kehidupan secara pribadi, secara keluarga, seluruh anggota keluarga dalam berkat dan pemeliharaan Tuhan. Biarlah hari-hari di depan boleh merasakan sukacita Tuhan. Kami juga berdoa dan mau menyerahkan untuk Rio Sapriadi Barus yang merayakan ulang tahun pada tanggal 29 November. Berkati sebagai permata, biarlah dia boleh bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Biarlah hidupnya boleh memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah masa mudanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau bersyukur untuk Hut Perjabun keluarga Bapak Kalita Naftali Buru Ginting tanggal 29 November. Tuhan, Engkau sendiri menolong mengurapi. Biarlah kasih dan tuntunan Tuhan boleh nyata dalam ulang tahun pernikahan ini. Kami percaya Tuhan, kehadiran Tuhan dalam hidup mereka, mereka boleh rasakan. Berkati rumah tangga ini Tuhan, supaya menjadi rumah tangga yang takut akan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk keluarga Bapak Nina Tigan, orang tua dari Ibu Elmia Boru Tarigan yang telah dipanggil oleh Bapa di sorga. Doa kami, biarlah saudari Elmia Boru Tarigan terus dihiburkan, dikuatkan. Seluruh keluarga besar yang mengalami duka cita oleh karena dipanggilnya orang tua, Tuhan terus memberikan penghiburan dan kekuatan. Proses penguburan, penghormatan terakhir berjalan dengan baik. Engkau Allah yang hidup, senantiasa menyatakan kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syafaat kami yang kami naikkan kepadamu Bapa, gunung batu dan kota benteng kami. Kami yakin dan percaya kami akan menerima jawaban Tuhan, melebihi apa yang kami doakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Allah menggenapi janjinya bagi orang yang tetap berharap di dalam Dia. Allah menggenapi janjinya bagi orang yang menanti-nantikan pertolongannya. Aku tetap beriman menandai kehendak Tuhan, sebab kamu dan sebanca masa kebiaranku. Allah menggenapi janjinya bagi orang yang berharap kekuatan darinya. Aku tetap iman kehendak Tuhan, Allah tetap berfirman, sebab kamu dan sebagai Tuhan dan jangan kamu masih ke dalam kebiaranku. Untuk meneguhkan janji kita kepada Tuhan, kita bernyanyi dari KEE 75 ayat 1 dan 3. Yesus
Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, hiduplah di dalam panggilan Tuhan setiap hari. Lakukanlah segala sesuatu di dalam pengharapan kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kemurahan hati dari Yesus Kristus, kasih Allah dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Ya, salam persemjua-jua sekali nariman Bantakrina. Selamat hari Minggu, baik kita ibas gedung gereja enda, bagi kita siir baktian i rumah ta skala-skala. Sekali nari, selamat hari Minggu, kan Bantakrina. Jadi, ibas hari enda mungkin titik si katakan selamat lebih man senina turang ta keluarga tapi jabu simbaru emakap Roma Andika Setepu ras Elmia Berutarigan isahkan runggun ras perpulungan selamat man bandu bagi P sekali nari krina P perpulungan majelis ras runggun ngatakan ikut erceda ate ibas kelausan ini tigandu enda isahkan kami jadi mankam duana tapi keluarga simbaru enda bacika mungkin ku lebih petandakan ras ngarana sada dua kata maka kari man bandu ketua panitia natal ras sekretaris entah pesi mewakili bacika merbelas ibas arah lebih enda man perpulungan ta mungkin man kam lebih keluarga simbaru dipersilahkan kami ku lebih enda kam.
Ya, baci kam pundul kuingandu. Ya, sekali nari, selamat membantu, selamat bergabung ibas perahu PJJ bagi perahu kategorial Mamre Rasmoria. Man kita pengurus baci si sambut senina turang ta enda. Ya, jadi membantu ketua panitia Natal ras sekretaris tapi semua wakili bacikan kulebenda gunar belas tambahan CP mari kulebe saja kam tambahan CE bagi enda uji coba ibas kebaktin fisik ibas gereja anta si peduakan maka lah silakukan salam-salaman ilebe gereja anta jadi dung kari si tutup enda ibadah ta acara kegiatan ta ngodung. Ya, membantu, mari panitia, si mewakili, gelah berbelas kam. Shalom, Ras Mojojo Matra kita Krina. Kami mewakili panitia Natal tahun 2020. Ingin mengajak kita orang tua kami dan teman-teman Permata untuk berpartisipasi dalam dalam Natal kita yang dilaksanakan tanggal 19 Desember pukul 3 WITA yang akan kita laksanakan dengan cara online. Ya, jadi nanti kita akan kasih linknya. Nanti buat orang tua kami dan teman-teman Permata bisa ikut ambil partisipasi kita dalam Natal kita di tanggal 19 ini. Adapun nanti setiap infonya nanti kami info lagi berlanjut lagi untuk di setiap ke grup-grup kita dari kategori masing-masing. Sekian dari kami, ada tambahan? Bujur dari kami dari panitia, terima kasih Bujur. Ya, bujur membantu panitia Trina mewakili acara kebak tinta gedung bujur ras jojuah membantu Trina.